Halo teman-teman, sahabat YoJB. Selama bertahun-tahun, dunia melihat Iran sebagai negara kuat di Timur Tengah. Militernya itu disegani, memiliki pengaruh regional yang luas, serta pemerintahannya yang nampak stabil dari luar. Namun di dalam negeri, Iran menyimpan tekanan sosial yang terus-terusan menumpuk. Demo yang pecah di berbagai kota bukanlah peristiwa tiba-tiba, teman-teman. Ini adalah akumulasi kemarahan panjang dari masyarakat. Akibat ekonomi yang runtuh, kebebasan yang ditekan, serta jurang besar antara rakyat dan elit penguasa. Bagi banyak warga Iran, hidup sehari-hari itu semakin sulit. Sementara negara Iran terus menghabiskan uang dan sumber dayanya untuk konflik regional dan kepentingan ideologis. Mungkin rakyat Iran itu berpikir, negara kita ini makin susah. Ngapain pemerintah ikut-ikutan perang yang gak ada manfaatnya buat kita? Mending uang yang dipakai untuk perang buat mensejahterakan kita nih. Nah, mungkin banyak warga yang pikirannya kayak gitu, teman-teman. Yuk sekarang kita bahas demo di negara Iran. Yuk kita mulai. Untuk memahami demonstrasi ini, kita harus kembali lagi ke revolusi Iran di tahun 1979. Saat itu, rakyat menjatuhkan kerajaan Iran karena ada 3 penyebab, yaitu ketimpangan ekonomi, pemerintahan yang otoriter, serta kedekatan berlebihan dengan blok barat. Revolusi yang dipimpin oleh para ulama ini menjanjikan keadilan sosial dan kedaulatan bagi rakyat. Namun, setelah sistem Republik Islam berdiri, kekuasaan justru terkonsentrasi pada elit-elit ulama dan lembaga negara tertentu. Sejak saat itulah, kritik terhadap pemerintah bukan hanya soal kebijakan, tapi dianggap sebagai ancaman ideologis. Negara Iran bukan hanya sekedar negara dengan presiden dan parlemen, seperti halnya di negara kita. Namun di atas semuanya itu ada struktur kekuasaan yang sangat kuat. Beberapa lembaga tidak dipilih langsung oleh rakyat, memiliki wewenang membatalkan undang-undang, serta mengontrol media, hukum, dan keamanan. Tercatat di negara Iran ada 3 lembaga yang muter aja. Yang pertama nih, ada yang namanya pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi dipilih oleh majelis ahli. Seorang pemimpin tertinggi dapat menjabat selama-lamanya atau seumur hidup. Ia memiliki kekuasaan di atas semua lembaga negara. Presiden Iran yang dipilih oleh rakyat, posisinya itu masih di bawah pemimpin tertinggi. Jadi kalau ada kebijakan, sang presiden itu harus minta izin ke pemimpin tertinggi. Kalau di Korea Utara kayak Kim Jong-un. Nah itu. Lalu lembaga yang kedua bernama Majelis Ahli. Secara hukum, anggota Majelis Ahli dipilih langsung oleh rakyat. Namun, para calon-calonnya sudah disaring terlebih dahulu oleh lembaga yang bernama Dewan Wali. Tugas Majelis Ahli adalah mengawasi pemimpin tertinggi. Tapi pada kenyataannya, Majelis Ahli jarang banget menentang atau mengkritik keputusan pemimpin tertinggi. Lalu yang ketiga ada yang namanya Dewan Wali. Dewan Wali terdiri atas 12 anggota. 6 orang ditunjuk oleh pemimpin tertinggi, serta 6 orang lainnya dipilih oleh DPR. Namun, calon-calon yang diserahkan di DPR sudah disaring terlebih dahulu oleh kepala kehakiman, yang mana kepala kehakiman ditunjuk langsung oleh pemimpin tertinggi. Tuh kan, muter aja. Sementara itu, tugas Dewan Wali adalah menyaring calon-calon yang boleh mengikuti pemilihan presiden, pemilihan majelis ahli, serta pemilihan DPR. Nah, karena rakyat Iran itu tidak diajak untuk ikut serta di dalamnya, hal ini mengakibatkan suara rakyat sering mentok di tembok kekuasaan. Adanya dugaan korupsi dan kong-kali-kong jabatan, reformasi politik juga berjalan sangat lambat, serta generasi muda di negara Iran merasa tidak memiliki masa depan politik. Selain suaranya itu tidak didengar, salah satu pemicu besar lain dari demo adalah ekonomi Iran yang mengalami inflasi yang tinggi, nilai mata uang yang jatuh, harga kebutuhan pokok melonjak drastis, serta adanya pengangguran terutama dari kalangan anak muda. Ironisnya teman-teman, Iran adalah negara kaya akan minyak dan gas. Namun banyak warga yang bertanya, kemana perginya kekayaan negara ini? Bagi rakyat,
sanksi internasional itu memang menyulitkan, tapi salah kelola internal memperparah keadaan tersebut. Pemerintah Iran dan sebagian dari kita sering menyalahkan tuh sanksi Amerika dan negara-negara barat sebagai penyebab masalah di Iran. Namun bagi rakyat Iran, masalah terbesarnya itu ada 3 hal, yaitu korupsi yang dilakukan oleh para elit yang sulit dijangkau, lalu proyek-proyek luar negeri kayak ngajak perang negara lain atau mendanai perang proksi, terus yang ketiga adalah anggaran militer yang sangat besar. 2% dari PDB negara ini dipakai untuk dana militer. Dana militer Indonesia aja hanya sekitar 0,7 sampai 0,8% dari PDB. Padahal negara kita lebih luas loh. Nah, banyak warga Iran itu merasa kita ini telah berkorban bayar pajak, namun kesejahteraan bukan untuk kita. Tahukah kalian jika mayoritas penduduk di negara Iran adalah anak-anak muda? 22% dari total populasi berusia antara 15 sampai 29 tahun. Tak hanya itu, 25% dari total populasi lainnya berusia di bawah 15 tahun. Ini termasuk anak-anak remaja muda, teman-teman. Ya, kalau di total 47% populasi Iran adalah pemuda dan anak-anak. Kalian tahu sendiri kan, kalau anak muda itu terdidik, terhubung dengan internet, dan melihat dunia luar. Mereka ini tidak gaptek. Nah, kesalahan dari pemerintah Iran saat ini, kebebasan berekspresi mereka ini telah dibatasi. Gaya hidup diawasi, mau kritik mudah dikriminalisasi. Kesenjangan antara harapan generasi muda dan realitas politik menciptakan frustrasi yang besar. Ini juga menjadi salah satu penyebab demo di negara Iran. Karena alasan-alasan utama yang sudah Paimin jelaskan sebelumnya, ribuan anak muda itu akhirnya turun tumplek-blek ke jalan. Banyak demonstran tidak lagi menuntut kebijakan-kebijakan tertentu. Mereka kini mempertanyakan legitimasi kekuasaan. Rakyat Iran ternyata sudah hilang kepercayaan terhadap para penguasa. Mereka telah jenuh dengan janji-janji reformasi namun tidak terrealisasi. Mereka ingin perubahan yang mendasar, yaitu menggulingkan pemerintahan. Kemarahan rakyat ini diperparah dengan aksi represi dari petugas keamanan ya teman-teman. Banyak korban jiwa berjatuhan. Ratusan demonstran bahkan meninggal dunia. Apa yang terjadi di negara Iran bukan hanya soal politik, agama, atau ideologi. Jadi kalian jangan serta-merta mengaitkan demo ini dibuat oleh Amerika, Israel, atau negara-negara barat. Ya mungkin mereka memang ikut menunggangi demo, tapi alasan utama mereka berdemo adalah tentang rakyat yang merasa tidak lagi didengar suaranya. Dan ketika suara rakyat itu dibungkam terlalu lama, jalan terakhir yang tersisa hanyalah turun ke jalan. Bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan